Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, banyak hal yang kita hadapi ataupun jalani berada dalam ketidakpastian, sehingga hidup kita dihantui pelbagai pertanyaan. Ketidakpastian ini muncul karena apa yang kita harapkan, pikirkan, berbanding terbalik dengan realitas hidup yang sedang kita jalani. Itulah yang sering diyakini oleh banyak orang sebagai paradoksalitas hidup. Saudara-saudari seiman, sabda Tuhan yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini mengarahkan kita untuk tidak jatuh pada orientasi diri serta sifat kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi. Sabda Yesus dalam Injil hari ini bernada membingungkan jika tidak disertai oleh pemahaman yang benar. Mungkin banyak di antara kita bertanya-tanya, mengapa Yesus berkata demikian? Bukankah Dia adalah Kristus, pembawa damai dan pemersatu umat manusia? Saudara-saudari yang terkasih, ungkapan Yesus dalam perikop Injil hari ini acap kali digunakan sebagai dasar kritik dari orang-orang yang membenci pribadi dan ajaran Yesus. Mereka menilai Yesus sebagai pengajar sesat, bahkan pengikutnya pun dianggap sesat karena identik dengan kekerasan, menanamkan nilai-nilai kebencian, serta pemecah belah keluarga. Di tengah kekalutan ini, pernahkah kita secara pribadi bermenung sekaligus mencari tahu apa sebenarnya maksud dari ungkapan Yesus tersebut? Yesus tidak pernah bermaksud untuk memisahkan ataupun membatasi kita dari orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang kita cintai. Yesus tidak menghendaki keluarga kita tercerai-berai,
apalagi merusak keharmonisan kita dengan orang lain. Ini hanyalah pernyataan kehendak Yesus bahwa sebagai pengikutnya, kita selayaknya mengutamakan Dia, bahkan lebih dari ikatan yang paling intim sekalipun, seperti orang tua, keluarga, dan harta duniawi yang kita miliki. Mengikuti Yesus membutuhkan komitmen dan kesungguhan yang melebihi hubungan-hubungan apapun yang kita miliki di dunia fana ini. Saudara-saudari yang terkasih, pengajaran dan pewartaan Yesus tak cukup hanya dihayati dari sudut pandang kepentingan kita sendiri. Situasi itulah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, sehingga menimbulkan polemik dan pemantik munculnya kontroversi di antara mereka. Pengajaran Yesus harus dimengerti dari kacamata iman. Jika kita mendalami sabda Tuhan berdasarkan iman, hati dan budi kita akan terbuka bahwa keterikatan yang berlebihan terhadap apa yang kita miliki di dunia ini bersifat sementara. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan rahmat Allah yang penuh dan tiada batasnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa salah satu penghalang kesetiaan kita kepada Yesus karena kita lebih setia pada hal-hal duniawi. Hubungan kekerabatan dan persaudaraan serta kelekatan pada hal-hal duniawi seringkali menjadi batu sandungan di dalam pertumbuhan iman. Saudara-saudari seiman, kehadiran Kristus di dunia menawarkan semangat hidup yang baru. Yesus bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Ia menuntun kita untuk meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang berorientasi pada kekayaan dan harta duniawi semata. Kristuslah menjadi pusat. Di sana kita menemukan air kehidupan yang tiada habisnya. Kita akan mengalami kesempurnaan hidup jika kita mampu menyatukan seluruh hidup kita dengan penderitaan Kristus di salib. Itulah salib kita sebagai pengikut Kristus. Salib Kristus menuntut dan mengajak kita untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk orang tua, keluarga, sahabat, tetapi menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat dan cara hidup baru yang Engkau tawarkan kepada kami umat-Mu. Semoga lewat sabda-Mu kami mampu mengolah iman kami supaya tidak terarah pada kelekatan dan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Bantulah kami dengan kasih-Mu supaya di tengah pandemi COVID-19 ini kami mampu menyatukannya dengan peristiwa pengorbanan-Mu di kayu salib. Engkau yang kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang, dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.